Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas kisah kematian para Espada sesuai dengan aspek kematian yang mereka miliki. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. One-chan ga kita. Kita tahu kelompok Espada yang dipimpin oleh Aizen ini, setiap anggotanya telah diberikan sebuah aspek kematian, di mana aspek-aspek kematiannya merujuk pada prinsip hidup yang mereka pegang, mau itu dari sudut pandang ideologi, pemikiran, kekuatan, dan seringkali dicerminkan pada momen kematiannya. Terlebih bila kita selami lebih dalam, aspek kematiannya ini terkadang juga menyelipkan sebuah makna filosofi kehidupan yang mana bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam hidup. Dan dari sekian banyaknya kisah kematian Espada, setidaknya ada 4 Espada yang ternyata masih hidup. Mereka diantaranya, pertama, Luffy Antenor dengan aspek kehancuran. Dia adalah Espada nomor 6 sementara yang memiliki sifat sadistik disertai kemampuan tentakel yang luar biasa destruktif. Sedikit catatan, Luffy berhasil dihidupkan kembali oleh Mayuri dan sampai sekarang pun hidupnya masih berada di genggaman Mayuri. Kedua, Nel dengan aspek ratapan sesuai dengan keterangan di game BBS. Kita tahu dia adalah mantan Espada nomor 3 yang seringkali menunjukkan ketidakpercayaan diri. Dia selalu menangis, meratapi nasibnya, dan selalu berpangku pada Kurosaki Ichigo. Padahal jika dalam mode serius, Nel sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat layak. Dia cukup tangguh untuk dikatakan sebagai seorang Espada. Ketiga, Grimmjow Jigger Jacques dengan aspek kehancuran sama seperti Luffy. Sikap anarkis dan brutal yang sering ditunjukkan Grimmjow ini sangat mencerminkan aspek kematiannya. Dia sangat senang dengan yang namanya pertarungan, bahkan untuk memuaskan hasratnya itu, dia tak akan pandang bulu pada siapapun yang menghalangi mangsanya. Sikapnya ini memang didukung dengan kemampuan bertarungnya yang sangat ganas, di mana sosoknya seolah mewujudkan arti dari sang raja binatang buas. Meski sempat dikalahkan oleh Ichigo, tapi ternyata sampai saat ini Grimmjow masih hidup. Dia juga ikut berpartisipasi dalam pertempuran melawan Quincy dan berhasil memberikan serangan terakhir pada 2 orang stand leader yaitu Killgeopi dan Askinak Levar. Keempat, Tear Haribel dengan aspek pengorbanan. Sebagai Espada nomor 2 yang memiliki kekuatan di atas rata-rata, Haribel adalah sosok orang yang sangat peduli pada rekan-rekannya. Dia sangat menghargai dan menghormati pengorbanan yang dilakukan oleh para fraksionnya karena memang dia memiliki pandangan bahwa dunia ini diciptakan di atas pengorbanan. Bahkan ironisnya, pada saat pertempuran di kota Karakura, prinsipnya ini seolah menjadi bumerang baginya, di mana saat itu dia harus rela dikorbankan oleh Aizen. Namun meski begitu, sampai saat ini Haribel ternyata masih hidup. Prinsip pengorbanannya ini pun masih melekat pada dirinya. Hal itu bisa dilihat ketika dia berusaha melindungi Hoikomundo dari invasi Vandenrai. Sebagai ratu penguasa Hoikomundo saat itu, dia lebih mementingkan keselamatan Nel bersama yang lain dan mengorbankan dirinya sebagai tawanan Vandenrai. Well teman-teman, saat ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai kisah kematian Espada lainnya, di sini kita telah merangkum 8 kisah kematian Espada yang tentunya memiliki filosofi hidup sesuai aspek kematiannya. Aroniro Arururi dengan aspek keserakahan. Bisa dibilang aspek kematian Espada nomor 9 ini menggambarkan perilaku serta kekuatan Aroniro yang dapat menyerap dan memakan Hollow. Tak hanya bentuk fisik, tetapi jiwa, tekanan roh, memori, bahkan kekuatan mereka juga ikut diserap. Hal itu dapat tercermin dari bagaimana dia bisa menyerap Metastakia yang sudah memakan tubuh Kaien Shiba. Keserakahannya ini juga bisa terlihat dari sikap Aroniro yang tak ingin cepat puas. Dia terus melahap Hollow dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan dia sendiri mengklaim bahwa dirinya telah memakan lebih dari 30.000 Hollow. Namun sayang, ketamakan dan keserakahannya ini pada akhirnya mengantarkan Aroniro pada sebuah kematian. Saat itu di pertempuran yang terjadi di Hoikomundo, Aroniro dihadapkan pada sebuah pertarungan melawan Kuchiki Rukia.
Dalam pertarungan ini, dengan cara meniru penampilan, kemampuan, serta ingatan dari orang terdekat Rukia yaitu Kaien Shiba, seketika Aroniro dapat memperdaya Rukia sekaligus mengendalikan jalannya pertarungan. Bahkan di satu titik, dalam mode Resurrection-nya, Aroniro juga mampu mematahkan Zanpakuto Rukia dan berhasil menusuk tubuhnya. Akan tetapi, saat itu di tengah Rukia sekarat, dikarenakan sifatnya yang arogan, Aroniro tidak menyadari akan kemampuan terpendam dari Zanpakuto Rukia. Akibatnya, di hadapan matanya sendiri, dia pun terkena tusukan pedang es yang langsung menembus kepalanya. Dengan demikian, bersamaan dengan memudarnya tubuh tiruan Kaien, tubuh asli Aroniro pun kini seketika hancur. Hal itu dikarenakan dia memiliki dua kelemahan. Pertama, jika terkena sinar matahari, tubuh tiruannya akan memudar. Kemudian yang kedua, jika wajah aslinya yang berbentuk kapsul terkena serangan, maka Aroniro akan dapat dengan mudah untuk dihancurkan. Sungguh sangat memilukan, di ujung hayatnya ini Aroniro malah menunjukkan kekesalannya pada Aizen. Dia merasa Aizen telah mengkhianati janjinya yang akan selalu datang untuk menyelamatkannya. Dan apa yang saat ini dirasakan Aroniro pun seolah menjadi balasan atas keserakahan dan ketamakan yang selama ini dia tunjukkan. Zomari Roroks dengan aspek kemabukan. Aspek kematian Espada nomor 7 ini pada dasarnya menggambarkan rasa percaya diri yang dimiliki Zomari. Dia begitu percaya pada prinsip dan ideologi yang dia pegang teguh, mau itu dari segi perilaku, kedudukan, ataupun kekuatan. Sebagai bukti eksistensinya dalam hal kemabukan, bisa dilihat dari kesetiaannya pada Aizen. Dia seolah dimabukkan atas kecintaannya pada Aizen yang dia anggap sebagai raja yang harus dipatuhi segala perintahnya. Kesetiaannya ini dilakukan semata-mata karena dia percaya bahwa kekuasaan adalah hal yang sangat mutlak, di mana seorang bawahan sudah seharusnya menuruti perintah sang raja sebagaimana awan yang diperintahkan oleh angin ataupun cahaya bulan yang diperintahkan oleh matahari. Dan semua prinsip kekuasaannya itu sangat mencerminkan kemampuan resurrection yang dia miliki. Kekuatannya adalah mampu mengambil alih kekuasaan dari semua objek yang terkena tanda matanya. Meski pribadinya ini selalu menyendiri dan suka bermeditasi, terkadang rasa percaya diri yang ditunjukkan Zomari seringkali menimbulkan sifat kesombongan. Seperti yang terjadi dalam pertarungannya melawan Byakuya, Zomari menunjukkan arogansinya dengan menunjukkan kecepatan Sonido yang luar biasa. Saking cepatnya, dia berhasil mengimbangi bahkan bisa menyudutkan Kuchiki Byakuya. Apalagi pada saat mode resurrection-nya diaktifkan, lewat kemampuannya yang bisa mengambil alih kekuasaan, selain bisa memberikan efek kuasa pada lengan dan kaki Byakuya, dia juga berhasil menjadikan tubuh Rukia sebagai pion yang menghadang Byakuya. Namun upaya yang dilakukan Zomari tersebut rupanya mampu diatasi oleh Byakuya. Dengan menggunakan teknik Kido disertai kemampuan Bankai Senbon Zakura Kageyoshi, dia berhasil mengcounter balik kemampuan Zomari. Bahkan setelahnya, hanya dengan menggunakan teknik Bakudo 81 Danku, Byakuya berhasil menahan rentetan serangan yang dilancarkan Zomari. Dan di saat Zomari berputus asa, dengan sangat cepat, Byakuya pun langsung memberikan satu tebasan terakhir. Di akhir hayatnya ini, sesuai dengan aspek kematiannya yaitu kemabukan, terlihat jelas Zomari menunjukkan rasa mabuknya itu pada kecintaannya terhadap Aizen. Sambil tersenyum lepas, dia terus menyerukan nama Aizen meski tubuhnya saat itu mulai menghilang. Zael Aporograns dengan aspek kegilaan. Tidak usah ditanyakan lagi perihal kegilaan dari Mad Scientist satu ini. Dia adalah seorang ilmuwan gila yang mungkin sama gilanya dengan Kapten Mayuri. Dalam berbagai eksperimen yang dilakukan, Zael tak akan ragu untuk menumbalkan fraksinya sebagai boneka percobaan. Dia juga selalu bermain-main dengan lawannya seolah-olah mereka ini kelinci percobaan yang bisa dia gunakan. Kegilaannya ini memang sangat mencerminkan Zael jauh sebelum dia menjadi Espada.
Dari mulai ketika dia menjadi manusia, berubah menjadi Hollow, menjadi Espada nomor 0, membelah sebagian tubuh dan kekuatannya, sampai kembali lagi menjadi Espada nomor 8. Semua itu dilakukan atas kegilaannya terhadap penelitian untuk mendapatkan kesempurnaan. Bahkan setelah memperoleh apa yang dia dapat, Zayal telah menganggap dirinya sebagai makhluk yang sempurna karena dia bisa terlahir kembali dengan teknik Gabriel. Namun sayang, pada pertempuran yang terjadi di Hoikom Mundo, semua kesempurnaan dan kegilaannya itu telah dilenyapkan oleh Kapten Mayuri. Saat itu, sebelum berhadapan dengan Mayuri, awalnya Zayal dihadapkan pada pertarungan melawan Renji dan Ishida. Dengan berbagai alat dan kemampuan yang telah dia kembangkan, seorang diri Zayal mampu mengatasi perlawanan yang mereka berikan. Terutama setelah Zayal melepaskan resurrection-nya, dia mulai menunjukkan berbagai kemampuan yang mampu membuat Renji dan Ishida kritis. Dari mulai teknik karbon copy yang dapat mengkloning wujud sekaligus meniru semua pergerakan lawan, memunculkan fraction modifikasi yang dapat menahan berbagai serangan, dan terakhir teknik teatre de titere yang dapat memunculkan boneka tiruan dilengkapi organ dalam yang terhubung dengan lawannya. Pada saat Zayal berada di atas angin, keadaan pun mulai berbalik dengan munculnya Kapten Mayuri. Di hadapannya, kemampuan-kemampuan milik Zayal seketika menjadi tak berguna. Bahkan ketika Mayuri melepaskan bangkainya, tubuh Zayal berhasil dilahap oleh wujud bangkai Konjiki Ashisogi Jizo. Namun meski begitu, sebagai seorang ilmuwan, rupanya Zayal masih memiliki satu teknik andalan bernama Gabriel. Dengan cara masuk ke dalam organ penting dan menyerap Reishi milik Nemu yang sebelumnya dia tangkap, Zayal mampu terlahir kembali. Di sana dengan sangat angkuh, Zayal mengklaim bahwa kemampuan Gabriel yang dia ciptakan ini merupakan kemampuan yang menjadikannya sebagai makhluk sempurna. Akan tetapi, tanpa Zayal sadari, Mayuri rupanya telah memasukkan sebuah zat kimia berupa ramuan manusia super ke dalam tubuh Nemu, yang mana hal ini pun membuat Zayal yang telah memakannya akan memiliki indera penglihatan dan pendengaran sangat lambat. Oleh karena itu, ketika Mayuri menusuk jantung Zayal, dirinya pun tak dapat menghindar. Sambil diceramahi Mayuri tentang arti kesempurnaan, di ujung kematiannya, Zayal terus merasakan rasa sakit dan penderitaan yang sangat lama. Sungguh sangat ironi, kegilaan Zayal terhadap suatu ciptaan seakan telah membutakan dirinya. Keabadian yang menurutnya sesuatu paling sempurna ternyata hanya sebatas kemabukan dirinya yang takut menghadapi kematian. Dan karena kegilaannya ini pun, Zayal harus membayar mahal dengan masuk ke dalam neraka. Noitra Gilga dengan aspek keputusasaan. Seolah mencerminkan aspek kematiannya, Noitra sering berputus asa dan berpikir kritis mengenai kematian yang akan dia alami. Menurutnya, tidak ada kesempatan untuk bisa selamat, mau itu dengan adanya Aizen ataupun tanpa adanya Aizen. Oleh karena itu, sebelum dirinya mati, Noitra senantiasa akan menikmati hidupnya dengan cara menjadi yang terkuat. Hal itu dia lakukan untuk bisa melakukan pertarungan semaunya. Selain itu, berangkat dari rasa keputusasaannya, perlahan Noitra mampu merangkak dari Espada nomor 8 menjadi nomor 5. Dia berhasil mencapainya setelah mengalahkan Nel dengan cara yang licik. Alasan kenapa dia melakukan itu pada Nel adalah karena dia tidak ingin diremehkan dan dipandang rendah. Dia ingin semua orang menganggapnya sebagai lawan yang kuat. Keputusasaannya yang selalu dihadapkan pada orang-orang kuat tidak hanya pada Nel seorang. Kita bisa melihat betapa putus asanya Noitra ketika bertarung melawan Zaraki di pertempuran Hoikom Mundo. Saat itu, meski awalnya Noitra mampu mengimbangi Zaraki, namun seiring pertarungan berjalan, dia sangat kesulitan dengan ketahanan dan serangan yang Zaraki keluarkan. Bahkan ketika Noitra berhasil menebas Zaraki lewat kemampuan resurrection-nya, Zaraki nyatanya mampu bangkit dan melancarkan serangan balik, yang mana hal ini pun membuat salah satu dari keempat lengannya seketika terpotong. Demi bisa memberikan perlawanan, Noitra kemudian mulai mengeluarkan semua potensi bertarungnya. Dia menumbuhkan lengannya menjadi 6 dan mulai melancarkan berbagai serangan ke arah Zaraki.
Dalam bentrokan ini, Neutra tiba-tiba merasakan kebimbangan dari hatinya. Dia seolah terintimidasi dengan sikap Zaraki yang malah tertawa senang meski dalam keadaan terpojok. Saking kesalnya dia pada sikap Zaraki, Neutra kemudian menerjangnya secara membabi buta. Akibatnya, dia pun langsung mendapatkan satu tebasan kuat dari teknik berpedang yang telah Zaraki pelajari. Dan kini, melihat kekuatan Zaraki yang berada jauh di atasnya, kekesalan yang dari tadi Neutra keluarkan seketika berubah menjadi keputusasaan. Meski dia berusaha melawan rasa putus asa dengan terus memberikan serangan, tapi pada akhirnya dia tetap kalah dan mati di tangan Zaraki. Kematian yang dialami Neutra ini cukup mewakili aspek kematian yang melekat pada dirinya. Walau impiannya untuk bisa mati di pertarungan telah terwujud, tapi di akhir hayatnya ini dia tidak bisa menghilangkan ataupun melawan rasa keputusasaan. Ulquiorra Shiver dengan aspek kekosongan. Sebagai espada nomor 4, sesuai dengan aspek kematiannya, Ulquiorra cenderung memiliki sifat penyendiri dan lebih pendiam. Dia selalu merasa hampa dan bimbang ketika mencari tahu apa itu arti dari perasaan yang membuat setiap individu selalu berjuang habis-habisan. Oleh karena itu, semasa hidupnya, Ulquiorra hanya menuruti segala perintah Aizen. Dia sama sekali tidak tertarik pada urusan lain selain menjalankan misi yang diberikan Aizen. Maka dari itu, berkat kesetiaannya inilah Aizen selalu mempercayakan semua urusan penting pada Ulquiorra, seperti salah satunya yaitu menjaga tempat singgasana Las Noches dari serangan yang dilakukan Ichigo dan para Shinigami lain. Dalam pertarungannya melawan Ichigo, Ulquiorra menunjukkan sisi lain dari sifat kesendiriannya. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan dapat dengan mudah mengimbangi kecepatan serangan Ichigo. Belum lagi pada saat Resurrection pertamanya dilepaskan, kemampuan Ulquiorra semakin terpaut jauh dari Ichigo. Tanpa ada perlawanan sama sekali, Ichigo dibuat tak berdaya dengan kecepatan dan berbagai serangan yang dilancarkan Ulquiorra. Bahkan untuk memberikan keputusasaan yang lebih pada Ichigo, di saat dirinya sedang berada di atas angin, Ulquiorra menunjukkan pelepasan Resurrection-nya yang kedua. Dalam wujudnya ini, secara drastis, kekuatan yang dimiliki Ulquiorra langsung meningkat pesat. Dia tak henti-hentinya memberikan serangan pada Ichigo, sampai-sampai dada Ichigo pun dibuat berlubang. Namun setelah itu, berkat adanya teriakan histeris dari Orihime, wujud hollow yang berada di dalam tubuh Ichigo seketika muncul dan lepas kendali. Yang mana hal ini pun membuat Ichigo tanpa sadar berubah ke wujud hollow sepenuhnya. Kekuatan yang dimiliki Ichigo saat ini sangatlah di luar dugaan. Saking kuatnya, ketika Ulquiorra mengeluarkan tombak halilintar yang memiliki pergerakan super cepat, Ichigo mampu menangkap dan menghalaunya dengan mudah. Oleh karena itu, dengan kekuatan yang terlampau sangat jauh ini, jalannya pertarungan pun menjadi terbalik. Ulquiorra dibuat tidak berdaya dengan serangan beruntun yang dilancarkan Ichigo. Sampai pada akhirnya, setelah Ichigo tersadar kembali ketika dia meminta untuk melanjutkan pertarungan, Ulquiorra rupanya telah mencapai batas kemampuan. Sayap-sayapnya kini perlahan menjadi abu, diikuti dengan tubuhnya yang juga ikut memudar. Di penghujung hayatnya ini, Ulquiorra akhirnya menemukan jawaban dari kekosongan yang selama ini dia tanyakan. Dia mendapatkan jawaban itu setelah melihat semua tindakan yang diambil Ichigo dan kawan-kawan, di mana mereka rela bertaruh nyawa hanya demi menyelamatkan teman-teman yang sangat berarti bagi mereka. Tak peduli siapa lawannya, seberapa kuat musuhnya, dan apa yang terjadi nantinya, mereka akan terus berjuang bersama-sama. Dan saat ini, sambil menatap Orihime disertai juluran tangan yang seolah mengisyaratkan perpisahan, Ulquiorra menyebut jika sekarang dirinya mulai tertarik dengan yang namanya perasaan. Baragan Loisenburn dengan aspek penuaan. Jauh sebelum Aizen merebut tahtanya, espada nomor 2 ini dulunya merupakan seorang Raja Hoikomundo. Dengan kepercayaan dirinya yang begitu tinggi, saat itu Baragan dikenal sebagai sosok raja yang sangat angkuh dan sombong. Dia selalu menyanjung dirinya sendiri layaknya seorang dewa yang memiliki kedudukan paling tinggi.
Bahkan setelah dirinya menjadi seorang Espada, dia tetap bangga pada kemampuan miliknya yaitu penuaan, yang mana kemampuannya ini mencerminkan dari aspek kematiannya. Menurut Baragan, baik itu Shinigami, Hollow, manusia ataupun Arrancar, pada dasarnya tidak jauh berbeda. Perselisihan kemauan serta kebebasan antara mereka semua itu sama sekali tidak berarti. Karena satu-satunya yang mutlak di dunia ini adalah penuaan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Namun naas, kebanggaan Baragan terhadap kekuatannya ini malah menjadikan dirinya harus tewas di pertarungan besar melawan Gotei 13. Pada awal pertarungan, ketika Baragan menghadapi Soifon dan wakilnya Omaida, dia terlihat begitu kuat dengan kemampuannya yang dapat meleburkan apapun menjadi abu. Bahkan berbagai teknik dan serangan Bankai yang Soifon lancarkan sama sekali tidak mempan terhadapnya. Dia mampu mengatasi semua serangan itu berkat kemampuan dan pengalaman bertarungnya. Hingga sampailah di puncak pertarungan di mana Hachigen Ushoda tiba-tiba muncul di medan pertarungan. Saat itu Baragan cukup dibuat kerepotan dengan berbagai teknik Kido yang dilancarkan Hachigen. Belum lagi lewat kombinasinya bersama Soifon, mereka berdua akhirnya berhasil memberikan serangan telak pada Baragan. Akan tetapi, meski telah dibuat babak belur, Baragan nyatanya masih mampu bangkit kembali. Dia lalu melancarkan rentetan serangan kuat ke arah Hachigen, yang mana dengan teknik penuaannya, dia mampu membuat Hachigen terpojok, bahkan berhasil membuat salah satu lengan Hachigen membusuk. Namun sayang, karena terlena akan kekuatan miliknya, Baragan tidak menyadari jika Hachigen telah memindahkan lengannya yang terpotong ke dalam tubuh Baragan. Sehingga hal ini pun dikarenakan kemutlakan dari teknik penuaan, tubuh Baragan juga ikut terkikis dan menua bersama dengan potongan lengan Hachigen. Dan dengan demikian, pertarungan ini pun berakhir dengan kekalahan Baragan. Tubuhnya perlahan ikut membusuk dan langsung melebur saat itu juga. Hal ini pun selaras dengan aspek kematian Baragan, di mana kemutlakan dari kekuatan penuaannya ternyata juga berlaku pada dirinya sendiri. Di saat dia menghembuskan nafas terakhir, Baragan masih bersikap layaknya seorang raja yang sangat angkuh dan sombong. Meski terbunuh oleh penuaannya sendiri, hal itu tidak menjadikan Baragan menurunkan egonya. Dia masih menyanjung dirinya sendiri sebagai sosok raja yang memiliki kendali atas segala hal, termasuk dendamnya terhadap Aizen yang telah merebut tahtanya. Coyote Stark dengan aspek kesepian. Bisa dikatakan Stark memiliki prinsip hidup yang bertolak belakang dengan aspek kematiannya. Dia sangat membenci dengan yang namanya kesepian. Untuk itulah, berkat kekuatan besar yang dia miliki, Stark pun membelah tubuhnya menjadi dua, yaitu Coyote Stark dan juga Lilineth. Namun keinginannya untuk bisa lepas dari rasa sepi tidak berakhir sampai di sana. Dia sadar bahwa dirinya masih terlalu kuat untuk bisa berdekatan dengan individu-individu lain. Maka dari itu, sejak perjumpaannya dengan Aizen, Stark pun memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok Espada. Dia yakin dengan dikelilingi oleh rekan-rekan yang sederajat, kesepiannya ini akan bisa terobati. Sebagai Primera Espada yang memiliki kekuatan jauh di atas rata-rata, dalam setiap aksinya, Stark selalu menunjukkan sikap yang santai, acuh, dan bermalas-malasan. Hal ini bisa kita lihat dari keikutsertaannya dalam pertempuran melawan Gotei 13 di kota Karakura. Saat itu dia dihadapkan pada lawan yang sama malasnya, yaitu Shunshui Kyoraku. Dalam pertarungan ini, awalnya mereka berdua tampak tidak begitu bersemangat menjalani pertarungan. Namun setelah keduanya menunjukkan kemampuannya masing-masing, baik itu Stark dengan Resurrection-nya maupun Kyoraku dengan Shikai-nya, pertarungan pun kini berjalan cukup alot. Bahkan di sela-sela pertarungan, Stark juga sempat merasakan kehebatan dari kemampuan Shikai milik Ukitake. Tembakan-tembakan Zero yang dia lancarkan malah berbalik menyerangnya dengan daya serang yang meningkat 2 kali lipat. Kemudian seiring pertarungan berjalan, selepas Ukitake ditumbangkan oleh Wonder Wish, Stark akhirnya berhasil menjatuhkan Kyoraku dengan cara menembaknya dari arah belakang. Dan setelahnya, lewat kemampuan Resurrection, Stark seorang diri juga mampu memojokkan dua Five Swords sekaligus, yaitu Aikawa dan Rojuro.
Pada saat Stark hendak menghabisi mereka berdua, secara tiba-tiba dia malah tertusuk oleh Kyoraku yang kala itu rupanya masih hidup. Dari sini, dikarenakan Stark sudah banyak mendapatkan luka, dirinya pun tidak bisa memaksimalkan potensi bertarungnya. Dan yang lebih buruknya lagi, Stark harus kehilangan Lilineth karena telah melindunginya akibat salah perhitungan dalam menghadapi teknik Shikai Kyoraku. Oleh karena itu, dengan terbunuhnya Lilineth membuat Stark pun kini kembali dihinggapi kesepian. Dia merasa bimbang dan tidak memiliki alasan lagi untuk bertarung, yang mana hal ini pun pada akhirnya membuat Stark harus mati tertebas oleh Shikai milik Kyoraku. Di sela-sela kematiannya, sebagai seseorang yang dari dulu selalu kesepian, Stark sangat berterima kasih pada Aizen. Menurutnya, dia tak akan sanggup membalas kebaikan Aizen yang telah mengobati rasa kesepiannya selama ini. Seolah mencerminkan aspek kematiannya yaitu kesepian, Stark menjadi espada terakhir yang mati di medan pertarungan, di mana saat ini tak ada satupun orang-orang terdekat seperti espada ataupun Lilineth yang menyaksikan bahkan peduli pada kematiannya. Yami Largo dengan aspek kemarahan. Pada dasarnya, aspek kematian yang dimiliki Yami Largo mencerminkan sikapnya yang begitu temperamen dan arogan. Dia selalu menunjukkan kemarahannya, bahkan jika itu merupakan permasalahan sepele. Selain itu, aspek kematiannya ini juga seolah menggambarkan arti dari kekuatan Yami Largo. Setiap kali dirinya marah, maka semua kemampuan yang dia miliki akan meningkat secara drastis. Belum jelas sampai mana batas kekuatannya, namun yang pasti seorang diri Yami mampu mengimbangi dua kapten sekaligus. Bahkan sebelumnya, Yami sempat melawan beberapa penyusup seperti Ishida dan Ichigo dalam tenggat waktu yang berdekatan. Untuk kisah kematiannya sendiri terjadi ketika Yami melawan Byakuya dan Zaraki. Pada saat itu, meski dirinya mendapat berbagai serangan fatal yang dilancarkan mereka berdua, Yami nyatanya masih bisa bangkit dan terus bertambah kuat. Dan tak hanya itu, dalam pertarungan tersebut, Yami juga mengungkapkan identitas aslinya selama ini. Dia yang awalnya diperkenalkan sebagai espada nomor 10, ternyata merupakan espada terkuat yang memiliki nomor 0 atau 0. Di sana dengan kesombongannya, dia juga menyebut baik itu Zael, Grimmjow, Noitra ataupun Ulquiorra hanyalah sampah bila dibandingkan dengannya. Perkataan sombong yang dilontarkan Yami ini memang bukanlah bualan semata. Seiring pertarungan berjalan, dengan luka yang terus-menerus dia terima, Yami akan selalu menunjukkan kemarahannya sekaligus meningkatkan semua kekuatannya. Mau itu Reatsu, Hiero, ataupun serangan Zero seketika meningkat drastis diikuti ukuran tubuhnya yang terus bertambah besar. Tidak jelas sampai mana batas kekuatan dan bagaimana kekalahan Yami, tapi yang pasti seusai peperangan kondisinya sangat memilukan. Dari sini bisa dibilang kekalahan Yami Largo selaras dengan aspek kematiannya sendiri. Tanpa Yami sadari, meski kemarahannya bisa meningkatkan kemampuan bertarung, tapi dengan kemarahannya itu juga Yami semakin dekat dengan kematian itu sendiri. Well teman-teman, itu saja yang bisa kubahas di video kali ini. Dari sekian banyaknya espada, aspek manakah yang mencerminkan diri kalian? Jika ada yang kurang atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.